أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Di hari Jumat yang mulia, Sayyidul Ayyam, dari mimbar yang mulia, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bekal, yaitu bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berguna harta yang kita kumpulkan di dunia, harta benda yang kita tumpuk-tumpuk di dunia, anak yang kita bangga-banggakan di dunia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari penghakiman Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari noda-noda kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selamat dari noda-noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib memaknai takwa dalam 4 hal: al-khaufu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu liyaumir rahil. Kata beliau, seorang itu dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa apabila ia takut kepada Allah. Takutnya seorang hamba kepada Allah itu berbeda dengan takutnya seseorang kepada sesuatu yang menakutkan, kepada benda yang menakutkan. Takutnya seseorang kepada sesuatu yang menakutkan, maka ia akan menjauh sejauh mungkin dari sesuatu ataupun benda yang menakutkan tersebut. Tapi sebaliknya, takutnya seorang hamba kepada Allah, ia justru akan semakin mendekat dengan berbagai macam amal-amal soleh dan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wal amalu bit tanzil. Takwa itu apabila seorang hamba mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam ayat yang lain, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu adalah sumber kebenaran, harga mati sebuah kebenaran yang patut kita amalkan dan patut kita perjuangkan. Hudal lil muttaqin, dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wal qana'atu bil qalil. Seseorang itu dikatakan bertakwa kepada Allah apabila ia mampu qanaah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat tersebut sedikit. Dan yang keempat, yang terakhir, at-taqwa huwa wal isti'dadu liyaumir rahil. Seseorang dikatakan bertakwa kepada Allah apabila ia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menemui datangnya hari kiamat dan untuk menemui datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Di momentum pergantian pemimpin kita di Indonesia tercinta ini,
Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bertakwa. Sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alna lil muttaqina imama. Untuk senantiasa Allah memberikan karunia kepada kita seorang pemimpin yang akan memimpin dunia dan akhirat kita ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian jamaah yang dirahmati Allah? Mari kita lihat surah Al-A'raf ayat 96. Ada berita gembira dari orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang bertakwa di muka bumi Allah ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang pertama, mengapa kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah ini. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Pasti Allah akan membukakan bagi mereka, menurunkan bagi mereka kemakmuran, berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi berita buruknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi apabila umat tersebut, apabila masyarakat tersebut tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ajaran-ajaran Rasulnya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kemakmuran itu, maka berkah itu akan Allah cabut dari tempat tersebut, dari masyarakat tersebut. Karena apa? Ya karena ulah mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Di hari Jumat yang mulia ini, mari kita kenali kiranya apa penyebab daripada Allah mencabut berkah dan kemakmuran serta suburnya sebuah negeri. Yang pertama, faktor yang utama karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Taqadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada." An da'u lirrahmani walada. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, hampir saja langit itu pecah. Hampir saja bumi itu terbelah dan hampir saja gunung-gunung itu runtuh, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah mengatakan ataupun ketika manusia sudah mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Sahabat Umar bin Khattab pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di tangannya sedang membawa kitab Taurat. Kemudian ditegur dengan teguran yang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala yakfikal Qur'an?" Wahai Umar bin Khattab, tidak cukupkah Al-Qur'an? Tidak wahai Rasulullah, kami hanya memegangnya saja. Ala yakfika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak cukupkah ketika Muhammad diutus di tengah-tengah kamu wahai Umar bin Khattab sehingga kamu harus memegang-megang kitab-kitab itu lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada pelaku kesyirikan ini, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan jimatnya, dengan sabuk kesaktiannya, dengan pohon yang dianggap keramat, dengan benda-benda yang dianggap bertuah, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Hati-hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diharamkan mereka yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan tempat-tempat yang dianggap angkernya, dengan perempatan-perempatan yang dianggap angkernya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah duakan itu, maka Allah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebab sebuah negeri itu diangkat keberkahan, kemakmuran dari
atas mereka karena hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Mungkin kita akan mengatakan ketika orang-orang diingatkan supaya tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan pongahnya mereka akan mengatakan, biar saya sendiri yang menanggung akibatnya. Toh ini juga adalah mulut-mulut saya, pekerjaan-pekerjaan saya sendiri, mengapa engkau harus sibuk mengingatkan saya? Ketahuilah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika merajalela kemaksiatan, kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ketika datang musibah itu tidak hanya menimpa mereka yang berbuat kemaksiatan kepada Allah, yang menimpa itu adalah orang yang bermaksiat iya, yang ditimpa yang tidak bermaksiat juga iya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya perihalalah dirimu dari siksaan-siksaan, dari bencana-bencana, dari azab-azab yang tidak hanya khusus menimpa mereka-mereka yang berbuat zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah maha keras siksaannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Jadi sejatinya seorang mukmin itu mulia dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Belum lagi ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran dan ia mampu, maka ubahlah kemungkaran tersebut, ya. Apabila ia tidak mampu, maka gunakan lisannya. Apabila ia tidak mampu menggunakan lisannya, maka gunakanlah hatinya. Ingkari paling tidak kemungkaran tersebut, jamaah yang dirahmati Allah, meskipun Rasulullah SAW mengatakan fadzalika at'aful iman, itu adalah serendah-rendahnya dan selemah-lemahnya keimanan seorang hamba. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Belum lagi ketika Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu 'ala as-safinah fa asaba ba'dahum a'laha wa ba'dahum asfalaha. Kata Rasulullah, mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu sebagaimana sekelompok manusia yang berada di dalam perahu, yang perahu tersebut ada bagian bawahnya dan ada bagian atasnya. Apabila bagian bawahnya itu menginginkan air, maka ia akan harus ke atas untuk mengambil airnya. Tetapi di perjalanan waktu, kemudian di bagian bawah itu mereka mengatakan, bagaimana lau kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'di man fawqana. Bagaimana seandainya supaya kita tidak mengganggu orang yang berada di dek atas, kita lobangi saja kapal ini. Kata Rasulullah, fa in taraku aradu halaku jami'a. Kalau bagian yang atas itu tidak melarang orang-orang yang ada di bagian bawah untuk melobangi kapal, maka mereka akan hancur, maka mereka akan celaka. Sebaliknya, wa in akhadu ala aidihim najjau wa najjau jami'a. Sebaliknya, apabila yang bagian atas itu melarang supaya tidak melubangi kapal yang bagian bawah, maka ia akan berhasil dan maka ia akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Itu yang kedua, mengapa Allah mengangkat, mengapa Allah menarik keberkahan, kesuburan, kemakmuran dari sebuah negeri, karena hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sebagai seorang beriman yang mengaku beriman kepada Allah, ketika diingatkan oleh saudaranya, tidak ada kalimat mulut saya sendiri, tangan saya sendiri, engkau sendirilah yang harus bertakwa. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah merebaknya zina, kemudian minum khamar, ya, dan juga apabila alat-alat musik itu mulai ditabuh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Seorang sahabat datang kepada Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah, jelaskan kepada kami tentang fenomena gempa bumi yang biasa terjadi di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang." Kemudian Ibunda Aisyah menyampaikan, "Idzastabahu az-zina," kata Ibunda Aisyah,
Gempa bumi itu akan hadir, bencana itu akan hadir ketika zina, istabahu az-zina. Zina itu sudah mulai dibiarkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fenomena yang terjadi, mereka yang berzina tidak malu-malu lagi, justru yang melihat merasa sungkan untuk menegurnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal jangankan berzina, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Ketika seorang bapak sebagai seorang kepala rumah tangga, ketika datang seorang laki-laki ingin melamar anaknya, kemudian ingin dinikahi, maka ia akan banyak bertanya, apa pekerjaannya, bobot bebet dan bobot-bobotnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab datang meminta izin, "Bapak, saya akan membawa anak Bapak jalan-jalan di malam minggu." "Oh iya, silahkan nak." Terbalik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu akan melakukan sebuah ibadah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya dan begitu ribetnya pertimbangan kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal andai saja dia orang soleh, terima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taribat yadak. Tetapi ketika yang datang itu adalah pacarnya, jamaah yang dirahmati Allah, dia berjalan berduaan di tengah malam. Siapa lagi kalau yang ketiga itu bukanlah setan. Dan kita merasa bangga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata anak saya laku, ternyata anak saya ada yang suka. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, wala taqrabuz zina. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian kata Ibunda Aisyah, wasyaribu al-khumur, ketika khamr itu sudah mulai diminum, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu-malu lagi, lebih daripada itu semuanya narkoba. Semua darurat narkoba, jamaah yang dirahmati Allah. Pemerintah pun sampai membuat satgas anti narkoba dan lain sebagainya. Anggaran-anggaran yang harusnya dijadikan untuk pengentasan kemiskinan habis untuk satgas ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penyebab kemakmuran itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus saja berdiam diri, tidak menjaga diri kita dan keluarga kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasyaribu al-khumur. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, kata Ibunda Aisyah, gempa itu akan datang, permasalahan-permasalahan itu akan datang, kemudian akan muncul bencana-bencana itu, wadarabu atau waduribu bil ma'azif. Ketika alat-alat musik itu sudah mulai ditabuh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waduribu al ma'azif. Apa jamaah yang dirahmati Allah? Ketika tiga-tiganya ini sudah berkumpul, bisa dipastikan kemaksiatan yang berada di dalamnya. Apalagi sampai difasilitasi oleh pemimpinnya misalkan. Berbagai macam konser jedak-jeduk, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak mengingkari begitu saja. Waliyadzubillah, kata Allah Subhanahu wa taala, berfirman kepada bumi tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ini. Apabila tiga-tiganya, khumur, zina, kemudian alat-alat musik itu sudah mulai ditabuh oleh mereka-mereka, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, gharallah, Allah yang di atas sana kemudian cemburu kepada manusia. Manusia lebih peduli kepada tiga-tiganya sedangkan mulai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada bumi, faqala lil ard, wahai bumi tazalzali, wahai bumi bergeraklah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai bumi gempalah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi kita, jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah sudah mengatakan kepada bumi itu bergeraklah kamu. Mau apa kita? Siapa yang akan bisa memberikan kita pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dari mimbar yang mulai ini nasihat kepada kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Fa in tabu, kata Allah, wa naza'u, apabila mereka itu bertaubat kepada Allah dari kerusakan-kerusakan itu, maka bencana itu akan Allah angkat. Tetapi apabila mereka itu tidak mau bertaubat kepada Allah, wa illa ahdamuha alaihim, ketika mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari tiga kemaksiatan yang besar ini, maka Allah akan menghancurkan mereka semuanya. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Tidak berhenti di situ, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Ummul Mukminin Ibunda Aisyah, apakah itu bentuk siksaan kepada kami orang-orang beriman, wahai Ibunda Aisyah? Kemudian kata Ibunda Aisyah, bal mau'idhatun wa rahmatul lil mu'minin. Bagi orang-orang beriman itu adalah mau'idhah. Bagi orang-orang yang beriman, bencana itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi bagi orang-orang yang tidak mau beriman, wa nakalan wa adzaban wa sakhtan 'alal kafirin. Ini adalah kehancuran, ini adalah azab bagi orang-orang yang ingkar dan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bertakwa, kemudian dijadikan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang bertakwa, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar rakyatnya bertakwa, pemimpinnya bertakwa, kemudian para ulamanya juga bertakwa, dan hadirlah kemakmuran pada Indonesia yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati kita, menundukkan iman kita, menundukkan ego kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Wasahil umur walidaina ya Allah, mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada bersama kami ataupun yang sudah tiada mendahului kami ya Allah. Kasihi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wasahil umuro jami'al muslimin ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mudahkan urusan orang-orang beriman ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah. Terkhusus saudara-saudara kami yang ada di Gaza, di Palestina ya Allah. Berikan kemenangan untuk mereka ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran untuk mereka ya Allah, dan hancurkanlah musuhnya sehancur-hancurnya ya Allah, ya Jabbar ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Jabbar ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan ampuni kami ya Allah atas kelemahan-kelemahan kami ya Allah, yang tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Ketika melihat saudara kami dibunuh, dibantai, dihancurkan begitu saja ya Allah, seolah darah mereka begitu murah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wasahil umur man hadara fi hadal makan fi hadal masjid Nur Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah para jamaah yang hadir siang hari ini ya Allah di Masjid Nur Muhammad ya Allah. Apabila ada yang sulit, apabila ada yang memiliki masalah, berikan jalan keluar terbaik dari masalah-masalahnya ya Allah. Apabila ada yang sakit, keluarganya yang sakit, tolong sembuhkan penyakit-penyakitnya ya Allah. La yughadiru saqama, kesembuhan yang tanpa meninggalkan bekas ya Allah.
Apabila memiliki hutang yang barangkali sulit untuk membayar hutang-hutangnya, mudahkan ya Allah untuk membayar hutang-hutangnya. Apabila memiliki anak yang belum soleh, jadikanlah anaknya soleh ya Allah. Apabila memiliki istri yang belum soleha, jadikanlah istrinya soleha ya Allah. Apabila belum menjadi suami yang soleh, jadikanlah suami yang soleh ya Allah, yang mampu mengajak keluarganya ke surga Engkau ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wabil khusus ya Allah, mudahkanlah urusan pengurus takmir Masjid Nur Muhammad ya Allah. Berikan keistiqomahan kepada mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Gantilah air matanya, gantilah lelahnya, gantilah capeknya ya Allah, dengan balasan yang kelak akan mereka ambil di surga Engkau ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Laulaka man siwaka ya Allah, kalaulah kami tidak memohon kepada Engkau, lantas kami akan memohon kepada siapa lagi ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah